ومختار الأنام سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ما دامت الأيام. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah sholat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita sampai saat ini masih diberi kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabiuna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral hadirin, sebelum kita melanjutkan kajian hadis tentang doa-doa yang seyogianya dibaca oleh seorang muslim yang terkumpul dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini, mari kita bersama-sama menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk bapak ibu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kepada guru-guru kita, masyayikh kita, wabil khusus kepada seluruh sanad yang ada dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini ilal intiha, wabil khusus kepada muallif hadzal kitab yaitu Syekh Syarafuddin Al-Imam An-Nawawi. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita lagi untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babu ma yaqulu idza khala'a thawbahu li ghuslin aw naumin aw nahwiha. Bab ini adalah menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang doa-doa dan zikir yang seyogianya dibaca oleh seorang muslim ketika seorang muslim tadi melepaskan pakaiannya, mungkin karena dia mau mandi atau mungkin karena dia mau tidur atau ada kepentingan-kepentingan yang lain. Kalau kemarin di bab-bab kemarin kita diajarkan doa yang seyogianya dibaca ketika seseorang itu memakai baju baru atau memakai pakaian yang sudah lama, maka sekarang ini adalah kita diajarkan tentang doa-doa yang seyogianya dibaca oleh seorang muslim ketika dia melepas pakaiannya. Mengapa seperti itu? Karena di dalam Islam, sebagaimana kita ketahui, dalam setiap hal, dalam setiap aktivitas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa dan zikir-zikir tersebut. Di sini qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa rawina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala. Di dalam kitabnya Imam Ibnu Sunni, di sini muallif meriwayatkan sebuah hadis dari jalur sahabat Anas radhiyallahu anhu. Di situ sahabat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah cerita seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma baina a'yunil jinni
wa aurati bani Adam ayyaqul ar-rajulul muslim idza arada ay yatraha thiyabahu bismillahilladzi la ilaha illahu, yang artinya penutup antara penglihatan jin dan aurat manusia itu adalah apabila seorang manusia, seorang Bani Adam yang muslim, ketika dia hendak melepas pakaiannya, maka kemudian dia membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi mohon maaf, ini yang sering dialami di masyarakat kita. Ada sebagian jin itu yang kemudian disebut sebagai genderuwo, yang dia biasanya suka melihat orang, mohon maaf, ketika dia telanjang. Dan ini pun juga sudah disabdakan oleh Rasulullah. Ada jin-jin, syaitan-syaitan, makhluk halus, bukan makhluk gaib ya, karena antara makhluk halus dengan makhluk gaib itu berbeda. Itu mereka bisa melihat aurat kita ketika kita melepaskan baju, ketika kita telanjang, mereka bisa melihat kita. Dan ini pun juga dikuatkan di dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 27, di sini Allah memberikan informasi bahwa syaitan dari golongan jenis jin itu, mereka melihat kita, dia dan teman-temannya, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Oleh karena itu, ketika kita di kamar mandi, kita melepaskan baju, melepaskan pakaian, mereka melihat kita. Kalau manusia dengan manusia, itu kan bisa tertutupnya dengan dinding. Ketika kita mau ke kamar mandi, supaya kita tidak terlihat oleh manusia, maka kita menggunakan penutup dinding. Nah, bagaimana kalau supaya tidak terlihat oleh jin? Sementara mereka juga bisa masuk ke dalam dengan mudah. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan doa, yaitu Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dengan demikian kemudian kita membuat pagar, membuat benteng, sehingga mereka tidak melihat kita. Mereka tidak bisa macam-macam dengan kita. Oleh karena itu, ketika mungkin kita di suatu tempat, supaya kita tidak terlihat oleh mereka, bacalah ini Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ini hadisnya sahih. Ini adalah doa yang hendaknya dibaca oleh seorang muslim ketika dia hendak melepas pakaian. Kemudian doanya tidak terlalu banyak. Kalau di kemarin ketika memakai baju, doanya banyak sekali. Ini doanya cuma satu. Nah, sekarang kita, karena doanya cuma satu, kita melanjutkan ke bab selanjutnya. Bab ma yaqulu hala khurujihi min baitihi. Bab ini menjelaskan tentang hadis yang mengajarkan kepada kita doa yang seyogianya kita baca ketika kita hendak keluar dari rumah. Asiknya lagi dalam hadis ini, nanti kita akan dijelaskan supaya kita keluar dari rumah itu tidak mudah terkena gendam, tidak mudah terkena hipnotis, tidak mudah tersesat, tidak mudah disesatkan orang. Itu ada penjelasannya dalam hadis ini nanti. Hadis pertama, rawaina an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Muallif menceritakan sebuah hadis dari jalur Ummu Salamah. Ada yang tahu siapa Ummu Salamah? Mungkin jarang yang tahu ya siapa Ummu Salamah.
Ustaz ya. Kalau artis-artis kita dari nasional sampai internasional kita tahu, tapi siapa Ummu Salamah? Padahal Ummu Salamah adalah min ummahatil mukminin, ibu kita, bundanya orang-orang beriman, istrinya Rasulullah. Jadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ummahatul mukminin. Ada Sayyidatina Khadijah, ada Sayyidatina yang kita ketahui, yang banyak kita ketahui ya Sayyidatina Aisyah. Tapi Ummu Salamah mungkin jarang kita ketahui. Padahal beliau ini pun juga sama kedudukannya, istri Rasulullah, bunda kita, ummahatul mukminin, bunda kita. Dan beliau ini juga mempunyai kemampuan yang luar biasa, kelebihan yang luar biasa. Beliau adalah istri Rasulullah yang terakhir meninggal. Jadi istri Rasulullah yang terakhir meninggal itu adalah Ummul Mukminin, adalah Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah ini beliau dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkat doa beliau. Doa beliau diijabah oleh Allah. Bagaimana ceritanya? Ceritanya Ummu Salamah ini kehilangan suaminya wafat. Suaminya itu bernama Abdullah ibnu Abdul Asad, yang kemudian mempunyai gelar Abu Salamah. Sementara Ummu Salamah ini nama aslinya adalah Hindun ibnu Umayyah, sehingga beliau diberi gelar Ummu Salamah karena apa? Beliau ini mempunyai anak yang namanya Salamah. Salamah ini laki-laki, bukan perempuan. Ya. Dan suaminya nama aslinya Abdullah, kemudian diberi nama dipanggil dengan Abu Salamah. Ini sama seperti kalau di Indonesia, di Jawa misalnya ada seseorang yang punya anak Nur, kemudian dipanggil Mak Nenur, ayahnya dipanggil Pak Nenur, seperti itu. Nah, suatu saat Abu Salamah, istrinya Ummu Salamah ini wafat. Wafat setelah perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Perang Badar kan tahun 2 Hijriah. Tapi Abu Salamah ini tidak langsung wafat di perang Badar. Beliau terluka pada saat itu. Baru di tahun ketiga Hijriah Abu Salamah ini wafat. Dan ketika Abu Salamah ini wafat, kemudian Ummu Salamah berdoa, Allahumma ajirni min musibati wa khluf li khairan minhu. Ya Allah, berilah pahala kepada saya atas kewafatan suami saya. Saya sabar ya Allah, berilah pahala saya. Dan berilah saya ganti yang lebih baik daripada dia ya Allah. Maka berkat doa Ummu Salamah ini kemudian Allah menggerakkan hati sahabat Abu Bakar untuk melamar Ummu Salamah. Tapi kemudian ditolak. Kemudian datanglah sahabat Umar ibn Khattab melamar Ummu Salamah, ditolak lagi. Baru kemudian datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamar Ummu Salamah, dan di situ doanya terijabah. Dia diberi ganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik. Dan mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah? Ini yang kemudian kadang banyak orang yang salah paham. Poligami. Rasulullah menikahi orang banyak, itu lihat begini. Padahal kalau kita lihat, ma'asyiral hadirin, Rasulullah menikahi beberapa perempuan. Itu pada akhirnya ternyata perempuan-perempuan tersebut adalah meriwayatkan hadis. Rasulullah itu adalah pribadi yang pemalu. Ketika menjelaskan tentang hukum agama yang berkaitan dengan masalah perempuan, Rasulullah tidak bisa menjelaskan. Beda ketika Rasulullah itu menjelaskan pada istrinya sendiri. Tentunya
antara suami dan istri tidak akan malu. Dan dulu belum ada ustazah. Maka kemudian istri-istri Rasulullah itulah yang kemudian menjelaskan hadis-hadis tentang perempuan ke masyarakat yang lain, menyebar ke masyarakat yang lain. Beda kalau sekarang ustazah sudah banyak. Kiranya keperluan ini sudah tidak terlalu perlu lagi. Ya. Dan Ummu Salamah ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 180 hadis. Kita 3 hadis saja tidak hafal. Beliau walaupun seorang janda dinikahi oleh Rasulullah, pada saat itu beliau sudah mempunyai anak 4, tetapi masih mampu menghafalkan 180 hadis. Ini Ummu Salamah. Ummu Salamah meriwayatkan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda seperti ini. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala. Ummu Salamah tadi meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendak pergi dari rumah beliau, hendak keluar dari rumah beliau, beliau mengucapkan doa seperti ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla au azilla au uzilla au azlima au uzlima au ajhala au yujhala alayya. Ini doa ketika mau keluar rumah, ketika mau pergi. Selama ini kita mendengarnya doa ketika mau keluar rumah, dan kita ajarkan ke anak-anak kita, kemudian diajarkan di TPQ di Madin adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apakah itu salah? Tidak. Karena ternyata nanti juga ada hadisnya. Inilah ternyata Rasulullah itu mengajarkan doa itu yang berbeda-beda. Misalnya sahabat ini dikasih ajaran doa yang seperti ini, si B dikasih doa seperti ini. Jadi jangan heran ketika misalnya ada orang sholat, tahiyatnya, bacaannya berbeda, bukan berarti dia sesat. Ada dasarnya, ada hadisnya. Ketika ada orang sholat, ternyata mungkin bacaan iftitahnya beda, bacaan iktidalnya, ada yang sami Allahu liman hamidah, ada yang Rabbana walakal hamd, ada yang lebih panjang lagi, beda-beda, banyak dalilnya. Dan di sini disebutkan doa ketika keluar rumah Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah seperti ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla au azilla au uzilla au izlima au uzlama au ajhala au yujhala alai. Artinya, dengan menyebut nama Allah, saya berpasrah diri kepada Allah. Saya serahkan diri saya kepada Allah. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu supaya saya tidak tersesat dan supaya saya tidak disesatkan. Saya berlindung kepadamu supaya saya tidak tergelincir dan tidak digelincirkan. Kadang kita ketika mau keluar rumah, ketika mau pergi, seringkali mohon maaf, ada orang yang berniat buruk kepada kita. Ketika kita membacakan doa ini, insya Allah niat buruk itu akan hilang sendiri. Dan mohon maaf, dalam berbagai kejadian bisa kembali kepada pelakunya sendiri. Au azlima au uzlama. Saya memohon perlindungan kepadamu ya Allah
dari dizolimi orang, atau dari saya ini berbuat zalim ya Allah. Kadang kita itu pengen menangnya sendiri. Kalau mendolimi mau, tapi didolimi tidak mau. Nah ini di doa ini, ketika kita keluar dari rumah, kita sudah niatkan diri, jangan sampai ketika saya keluar dari rumah saya mendolimi orang, jangan sampai. Dan jangan sampai pula didolimi oleh orang. Dengan demikian kita keluar dari rumah itu sudah punya niatan yang bagus, sudah punya iktikad yang bagus, sehingga dengan demikian motivasi ketika kita keluar dari rumah itu akan menjadi berlipat ganda. Karena sesuai dengan hukum dalam psikologi, semakin bagus motivasi seseorang, maka akan semakin tinggi motivasi positifnya. Kemudian ajahala au yujhala alayya, atau ya Allah saya bermohon berlindung diri kepadamu ya Allah, saya berlindung diri kepadamu dari berbuat bodoh. Dengan demikian ketika kita keluar dari rumah, sebelum kita keluar dari rumah, kita sudah punya rencana-rencana. Jangan sampai kita seperti orang bodoh keluar dari rumah itu tanpa ada rencana, tanpa ada tujuan, tanpa ada planning, sehingga keluar dari rumah itu mohon maaf seperti orang yang tanpa ada rencana, ya keluar begitu saja. Jangan sampai kita bermohon diri kepada Allah, jangan sampai kita keluar dari rumah itu dalam keadaan seperti orang bodoh. Ayyujahala alai, atau saya dibuat bodoh. Saya berlindung diri kepadamu ya Allah, jangan sampai saya dibuat bodoh. Kan banyak orang yang digendam, dihipnotis itu kan dibuat bodoh, lupa akan dirinya, lupa akan apa yang dilakukan, sehingga barang-barangnya diambil begitu saja. Dan ini keterangan lebih lanjut nanti akan ada lagi dalam hadis-hadis berikutnya. Untuk masalah doa tentang keluar dari rumah ini, doanya tidak hanya satu. Karena apa? Karena begitu kita keluar dari rumah, di situ kita menghadapi berbagai hal. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan doa yang banyak sekali. Dan karena kita temanya ini adalah ngaji di sela istirahat, kita tidak bisa ngaji lama-lama. Insya Allah akan kita lanjutkan setiap hari Selasa. Minggu depan lagi insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Dan sekali lagi, kalau misalnya ada jamaah yang memerlukan doa-doa yang saya bacakan tadi, karena sifatnya tadi kan saya bacakan, kalau ada yang memerlukan bisa ditanyakan ke masjid, ke admin masjid, nanti biar admin masjid menanyakan ke saya, nanti bisa dikirim lewat SMS. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.